Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para pemirsa dan pencinta Pejernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, satu harapan tentunya di penghujung tahun 2022 ini senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengalami terus peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, meskipun kita mafhum, kita pahami bahwa al-iman yazidu wa yanfus. Iman itu kadang kondisi menanjak naik, pada kondisi tertentu mengalami penurunan. Tetapi jika ada usaha, iktikad, niatan yang kuat, tekad yang kuat, insyaallah senantiasa kita bisa jaga kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pencinta Pejernih Kolbu Channel rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini menjelang pergantian tahun 2022 masuki tahun 2023, saya ingin mengajak mari kita bersama untuk bermuhasabah diri, untuk merenungi apa yang telah kita lakukan pada satu tahun di 2022, seperti apa aspek kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah yang telah kita lakukan, dan sejauh mana amaliyah kita. Tentunya harus kita lakukan introspeksi dan muhasabah diri persis pada pergantian tahun 2022 yang akan segera berganti ke tahun 2023. Para pemirsa dan pencinta Pejernih Kolbu Channel rahimakumullah, terkait dengan pergantian tahun, khususnya di tahun Masehi ini, seringkali kita saksikan satu fenomena yang cukup memprihatinkan, di mana mayoritas, saya bisa katakan mayoritas masyarakat berupaya menghabiskan waktunya di malam hari menjelang pergantian tahun hanya untuk menunggu momentum beralihnya tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, kepada tahun baru. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menyimak salah satu pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis yang begitu indah dan menyentuh hati kita, dan harusnya dapat menyadarkan diri kita untuk mengubah habit, kebiasaan menjelang pergantian tahun atau akan memasuki tahun baru. Karena itu pada momentum pergantian dari tahun 2022 menuju tahun 2023 Masehi ini, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama
merenungi pesan Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik dari hari yang kemarin, maka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Pada lanjutan hadis tersebut Rasulullah menyatakan, "Wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbunun." Dan barang siapa yang hari ini tidak berbeda jauh, sama saja, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan hari yang kemarin atau tahun yang kemarin, maka dia tergolong pada orang yang merugi. Dan penutup dari hadis riwayat Al-Hakim ini, Rasulullah menyatakan, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini, atau tahun yang akan kita songsong yang akan datang di 2023 jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya, atau hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itulah Khalifah Umar Ibn Al-Khattab mengingatkan kita dalam satu pernyataan singkat yang sangat indah dan sangat menyentuh hati, jika hati kita, qalbu kita termasuk qalbun salim. Beliau, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, berpesan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Khalifah Umar Ibn Al-Khattab berpesan dalam kalimat singkatnya, pesan pendeknya, tetapi sangat bernilai, sangat indah. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah dirimu sebelum kelak engkau akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Qalbu Channel rahimakumullah. Sebagai penutup pada taujih ruhiyah singkat menjelang pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga saya berharap pemirsa dan pencinta Penjernih Qalbu Channel, mari kita songsong tahun 2023 dengan berkontemplasi, bermuhasabah diri, merenung, menghisab diri kita, mengoreksi diri kita, sejauh mana kualitas diri kita, apakah bisa dipastikan bahwa kondisi saat ini lebih baik dari yang lalu, dan apakah sebaliknya justru tidak ada perubahan, atau yang paling parah, kondisi saat ini jauh lebih buruk dari masa lalu. Nah, ini harus kita introspeksi dan kita lakukan muhasabah diri. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah mari songsong perubahan tahun ini dengan cara yang syar'i, karena ada keprihatinan saya pribadi dan juga secara umum mayoritas umat Islam yang ada
berbagai belahan dunia, bil khusus di Indonesia, dan tentunya di wilayah kita masing-masing, di mana menyongsong pergantian malam tahun baru, tampaknya terjadi pergeseran akidah. Adanya bunyi-bunyian dalam arti memukul benda-benda, seperti halnya lonceng yang dibunyikan oleh umat Nasrani ketika pergantian tahun Masehi, tahun baru. Ada juga yang meniup trompet, seperti halnya dilakukan oleh kaum Yahudi, umat Yahudi ketika menyambut pergantian tahun baru, ketika menyongsong tahun baru atau pergantian tahun. Dan ada juga yang menyalakan api, berupa kembang api, tasan, percikan api terlihat seperti halnya umat Majusi. Saya teringat dengan salah satu hadis yang cukup populer, hadis Rasulullah SAW, yang pada tayangan sebelumnya pernah saya sampaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah bisa ditafsirkan ini adalah suci dalam makna berislam. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak yang fitrah ini, yang suci ini, yang memiliki kolbu yang salim ini, akan menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Boleh jadi ini persepsi saya yang keliru. Jujur saya bertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tuanya lah yang akan menentukan anaknya ini menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi kah. Saya berpikir kenapa Rasulullah tidak mengatakan kelak akan menjadi Islam kah, Nasrani kah, Yahudi kah, atau Majusi kah. Ternyata saya mengkorelasikan, mengaitkan dengan habit kebiasaan yang terjadi para anak-anak atau generasi muda muslim pada saat pergantian tahun. Menjelang detik-detik pergantian tahun, tanpa remaja-remaja Islam, generasi-generasi muda Islam, mereka membunyikan alat-alat yang menimbulkan bunyi-bunyian seperti halnya bunyi lonceng. Besi yang dipukul, benda-benda keras dipukul sehingga menghasilkan bunyi sebagai pertanda pergantian tahun. Ada yang meniup trompet bersamaan pergantian tahun itu. Dan bersamaan itu pula ada yang memercikan kembang api, nyalakan petasan sehingga ada percikan api layaknya umat Majusi. Wallahu a'lam bishawab. Ini boleh jadi hanya persepsi saya pribadi, kemungkinan bisa salah. Wallahul muwafiq ila amit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.